Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, seorang remaja berusia 15 tahun RSS meninggal dunia setelah dianiaya oleh Abdi Toisuta, anak ketua DPRD Kota Ambon, di kawasan Talake, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Peristiwa yang bermula akibat percekcokan tersebut kini ditangani Polresta Ambon yang telah menetapkan Abdi Toisuta sebagai tersangka. Kenapa? Hah? Woi! Baca apa? Tagor, bodoh. Seorang remaja berusia 15 tahun RSS meninggal dunia setelah dianiaya oleh Abdi Toisuta, anak ketua DPRD Kota Ambon, Eli Toisuta, di kawasan Talake, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku pada 30 Juli malam. Peristiwa itu seperti dijelaskan Kepala Seksi Humas Polresta Ambon, Inspektur 2 Janet Luhukai, pada 1 Agustus yang bermula saat korban dengan seorang temannya MFS berboncengan dengan menggunakan sepeda motor ke rumah saudaranya di Talake untuk mengembalikan jaket. Saat memasuki gapura lorong Talake, sepeda motor yang digunakan hampir menyenggol tersangka yang sedang berjalan. Setelah tiba di depan rumah saudaranya, MFS turun, sedangkan RSS masih duduk di atas sepeda motor. Tersangka Abdi langsung menghampiri RSS dan memukul kepala korban yang masih menggunakan helm sebanyak 3 kali. Beta mana barang? Bajalan, kampung ke ya? Beta tanggung jawab. Selang beberapa menit kemudian, saudara korban keluar dari dalam rumah dan melihat posisi RSS yang tengah tertunduk dan menaruh kepalanya di atas stang sepeda motor. Korban yang dalam tidak sadarkan diri dilarikan ke rumah sakit Dr. Latumeten, namun nyawanya ternyata tidak mampu terselamatkan. Polresta Ambon yang mendapat laporan kemudian menangkap Abdi Toisuta dan menggelar perkara pada 31 Juli. Kasihan nih, kasih tanya dulu. Dia mau berbeda. Gelar perkara dan sudah ditetapkan status sebagai tersangka, AT sebagai tersangka. Kemudian untuk ancaman hukuman untuk pasal yang diterapkan 351 ayat 3 dan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Keluarga korban telah memakamkan jenazah RSS setelah sebelumnya sempat diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Ambon guna membuktikan adanya tindak kekerasan yang diduga dilakukan tersangka. Selain memeriksa anak ketua DPRD Kota Ambon tersebut, polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi. Beta di sini, beta dengar nih, beta tanggung jawab. Pemirsa, aparat gabungan TNI Polri menggerebek markas kelompok kriminal bersenjata atau KKB di belakang kantor Bupati Yahukimo, Papua Pegunungan. Dalam insiden kontak tembak senjata ini, 2 anggota KKB tewas dan 1 anggota Satgas Aman Nusa 1, Baratul Jogianus Riko tertembak. Aparat gabungan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens 2023 bersama Polres Yahukimo melakukan penggerebekan terhadap markas kelompok kriminal bersenjata KKB Kodap 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka yang berada di belakang kantor Bupati Yahukimo, Papua Pegunungan Selasa 1 Agustus. Dalam insiden ini terjadi kontak senjata antara aparat keamanan dengan KKB hingga menyebabkan 2 personel KKB tewas tertembak, serta salah seorang anggota Satgas Aman Nusa 1 turut tertembak di bagian paha kiri. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo di Jayapura Selasa malam menyebut, dari penggerebekan itu, aparat mengamankan barang bukti 6 pucuk senjata api rakitan, 8 butir amunisi berbagai jenis, 4 buah busur, dan 60 anak panah. Personil gabungan melakukan penyergapan dan terjadi kontak tembak di lokasi persembunyian KKB.
di dalam hutan di belakang kantor Bupati Yahukimo. Polisi berhasil melumpuhkan kedua orang KKB dan setelah dilakukan olah TKP, selanjutnya kedua KKB tersebut dibawa ke RSUD DKI untuk divisum dan diidentifikasi. Sebelumnya pada 31 Juli lalu, KKB melakukan aksi menyerang pos Brimopolda Papua di Jalan Paradiso, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa dari pihak aparat keamanan. Pemirsa, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit modal kerja konstruksi atau KMK pada Bank Papua Kantor Cabang Enarotali tahun 2016 hingga 2017. Dalam kasus tersebut nilai kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 120,6 miliar rupiah. Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit modal kerja konstruksi KMK pada Bank Papua Kantor Cabang Enarotali tahun 2016 hingga 2017 lalu. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua Sutrisno Margi Utomo di Jayapura Selasa malam 1 Agustus mengatakan, penetapan dan penahanan ketiga tersangka berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI pertanggal 18 Juli. Ketiganya yakni RLL, Kepala Cabang Bank Papua Enarotali. Dia menandatangani 47 kredit KMK konstruksi walaupun kelengkapan dokumen kredit belum terpenuhi dan SPMK yang dijadikan dasar peminjaman adalah fiktif. Sedangkan tersangka AW dan PA sebagai analisis yang menyusun laporan pembahasan kredit atas debitur, namun tidak melakukan pengecekan kelengkapan dokumen. Kita tetapkan ketiganya selaku tersangka dan kita lakukan malam ini lakukan penahanan 20 hari ke depan ya. Jadi intinya setelah kemarin kita menerima secara resmi ya, LHP dari BPK RI bahwa terhadap perkara Bank Papua cabang Enarotali ini terhadap pemberian fasilitas kredit modal kerja konstruksi ya ternyata telah merugikan keuangan negara sebesar 120 miliar rupiah sesuai perhitungan dari BPK RI. Saat ini ketiga tersangka menjalani penahanan di Rumah Tahanan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A AB Pura selama 20 hari ke depan. Dari Jayapura, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara mewartakan. Kalau ada barang berharga titiknya aja sampai dong tahan nanti. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen, buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya
Nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Wah, di Pati ada kedai yang nyaman dan estetik buat nongkrong bareng Besti. Ini dia, Kedai Sendika. Alamatnya ada di Gang 2 Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain menunya yang bervariatif dan lokasinya yang oke buat nongki-nongki bareng Besti, Kedai Sendika ini juga cocok buat kamu yang butuh ruang tenang buat ngerjain tugas atau sekedar baca buku loh. Buka setiap hari Jumat hingga Rabu, mulai dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Ayo, tunggu apa lagi? Ajak besti-besti kamu nongki asik di Kedai Sendika. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat mengungkap kasus tindak pidana lintas provinsi berupa perampokan nasabah bank di kota Singkawang dan Pontianak dengan total kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Petugas lantas meringkus terduga pelaku dan mengamankan sejumlah barang bukti.
Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat Selasa 1 Agustus menggelar rilis pengungkapan kasus tindak pidana perampokan nasabah bank di Kota Singkawang dan Pontianak dengan total kerugian mencapai 192 juta rupiah. Dari kasus ini, polisi meringkus terduga pelaku kejahatan lintas provinsi berinisial H di Kecamatan Pontianak Timur serta 2 orang eksekutor perampokan berinisial I dan A di Kota Palembang. Polisi juga menyita barang bukti berupa sarana yang digunakan beserta hasil dari kejahatan. Para pelaku diketahui telah melakukan aksinya sejak tahun 2021 di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Dengan modus yang digunakan yakni memecahkan kaca mobil korban yang baru mengambil uang dengan jumlah besar di bank. Tim Krimum berhasil menangkap tersangka atas nama H. Selanjutnya diketahui pelaku melakukan aksinya bersama 2 orang lain, inisial I dan A. Dan ini dilakukan oleh orang yang ada di Pontianak dengan kelompok Palembang. Pada hari Senin, tanggal 31 Juli, tim berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 pelaku atas nama I dan A. Para pelaku kini mendekam di rumah tahanan Polda Kalimantan Barat. Mereka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Pemirsa, tim penyelamatan museum dan cagar budaya Kemendikbudristek melakukan ekskavasi fosil gading gajah sepanjang 3 meter di Dukuh Ngebung, Desa Ngebung, Kecamatan Kalijambe, Sragen. Fosil gading gajah purba yang ditemukan warga setempat tersebut diperkirakan berumur 800.000 tahun lantaran berada di lapisan tanah formasi 1. Tim penyelamatan museum dan cagar budaya Kemendikbudristek di Sangiran melakukan ekskavasi fosil gading gajah sepanjang 3 meter di Dukuh Ngebung, Desa Ngebung, Kecamatan Kalijambe, Sragen pada Selasa 1 Agustus 2023. Penanggung jawab penyelamatan temuan dan imbalan monitoring situs terpadu Museum Sangiran, Suwita Nugraha, mengatakan proses ekskavasi fosil tersebut melibatkan 5 orang pekerja. Usai proses ekskavasi, dapat terlihat struktur gading gajah purba berukuran sepanjang 3 meter dengan bagian pangkal berdiameter sekitar 20 cm. Fosil itu diperkirakan berumur 800.000 tahun karena berada di lapisan tanah formasi 1. Meski begitu, Suwita belum bisa memastikan jenis fosil gajah tersebut. Menurutnya ada 2 jenis gajah yang biasanya ditemukan di wilayah Ngebung, yakni jenis Stegodon dan Elevas. Untuk fosilnya ini bisa saya pastikan dengan tadi saya sudah memegang fosilnya adalah gading ya. Gadingnya adalah gading gajah, untuk jenisnya bisa Stegodon, bisa Elevas. Tapi sementara ini lebih cenderung sekitar 80% ini saya percaya adalah Elevas. Elevas itu merupakan sebuah gajah purba waktu itu yang ada di Sangiran. Ada Stegodon, paling tua itu ada Mastodon, terus kemudian evolusinya ada Stegodon, paling muda Elevas. Sebelumnya fosil ini ditemukan oleh seorang warga setempat saat menggali tanah untuk pondasi rumah pada Senin sore 31 Juli 2023. Warga mengaku mengetahui benda itu berupa fosil karena terlihat dari seratnya. Kemudian ia melapor ke Museum Sangiran Klaster Ngebung. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian 2 orang bodoh bisa diam?
Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Wah, di Pati ada kedai yang nyaman dan estetik buat nongkrong bareng Besti. Ini dia, Kedai Sendika. Alamatnya ada di Gang 2 Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain menunya yang bervariatif dan lokasinya yang oke buat nongki-nongki bareng Besti, Kedai Sendika ini juga cocok buat kamu yang butuh ruang tenang buat ngerjain tugas atau sekedar baca buku loh. Buka setiap hari Jumat hingga Rabu, mulai dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Ayo, tunggu apa lagi? Ajak besti-besti kamu nongki asik di Kedai Sendika. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV.
Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Dinas Perhubungan Madiun akan membuat perlintasan sebidang menjadi lebih aman dengan menambah palang serta pos penjaga. Hal ini didorong oleh angka kecelakaan yang melibatkan kereta api yang sebagian besar terjadi di perlintasan sebidang tanpa palang pintu dan penjaga. Berdasarkan data KAI Daerah Operasi 7, hingga Juli tahun ini terdapat 35 kecelakaan yang melibatkan kereta api. Mayoritas terjadi di perlintasan sebidang tanpa palang pintu dan penjaga. Kepala Seksi Angkutan dan Pengujian Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Taryono pada Selasa 1 Agustus mengatakan pihaknya sudah mengajukan agar 5 titik perlintasan sebidang dilengkapi dengan pos penjaga. 5 perlintasan tersebut berada di Kecamatan Jiwan, Wonoasri, dan Kecamatan Saradan. Untuk yang sudah mendapatkan rekomendasi perlintasan sebidang itu yang sudah mendapatkan kurang 5. Jadi 5 itu menunggu anggaran dari BKK Provinsi. Sementara itu, Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Supriyanto mengatakan perlu kerjasama dengan instansi terkait, baik Pemda setempat maupun dengan TNI Polri untuk menutup perlintasan sebidang. Kalau memang perlintasan tersebut bisa ditutup, kita lakukan penutupan bersama dengan stakeholder yang lain seperti pemerintah daerah, dari TNI, Polri, atau Balai Teknik Perkeretaapian. Tapi kalau memang pemerintah daerah siap menjaga, ya mohon segera dilakukan penjagaan karena memang seperti kita ketahui akhir-akhir ini potensi kecelakaan itu cukup tinggi dan banyak terjadi. Saat ini terdapat 121 perlintasan sebidang di sepanjang jalur rel kereta api di wilayah tersebut, mulai dari Kabupaten Ngawi, Jombang, Kediri, hingga Blitar. Baru 95 perlintasan memiliki palang pintu atau penjaga. Di sisi lain masih ada perlintasan liar yang jumlah pastinya belum diketahui. Pemirsa, mobilitas berkelanjutan kini menjadi isu pemerintahan DKI Jakarta yang tengah ditangani. Ada 4 langkah konkret yang dilakukan untuk mengurai kemacetan yang terjadi di Jakarta. Seperti apa langkah-langkah penanganan tersebut? Simak liputannya berikut ini. Mobilitas berkelanjutan menjadi salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan gubernur tingkat ASEAN, yaitu Meeting of Governors and Mayors ASEAN Capitals. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, kepada Antara Selasa 1 Agustus, menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menjalankan sejumlah langkah untuk mengurai kemacetan dan mendorong mobilitas berkelanjutan. Pertama adalah kampanye aktivitas mobile seperti berjalan dan bersepeda, lalu perbaikan angkutan umum dengan mengintegrasikan kendaraan, penggunaan kendaraan ramah lingkungan, serta upaya pembatasan kendaraan pribadi, dan perbaikan kualitas udara dengan uji emisi. Dari sektor transportasi akan berdiskusi dan melihat peluang-peluang yang ada yang diterapkan di kota-kota yang ada di ASEAN, itu seperti apa perbaikan kinerja lalu lintas dengan strategi-strategi apakah itu manajemen dan rekayasa lalu lintas maupun dari sisi peningkatan kualitas layanan angkutan umum. Tentu hasilnya kita harapkan bisa diimplementasikan jika memang itu ada upaya perbaikan kinerja traffic secara baik. Pihaknya berharap pertemuan ini dapat semakin meningkatkan pembangunan kota Jakarta, serta meningkatkan kemitraan strategis dengan negara-negara lain. Demikian Kabar Indonesia pemirsa, nantikan Kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.